Adik-adik dipersilakan berdiri, kita menyanyikan bersama lagu wajib SMTPI GPM. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya harapan gereja dan bangsa, harus dibina, harus dibimbing, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, taat dan beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya yang tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dibimbing untuk mengenal Kristus. Kembangkan ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan ilmiah. Ayo tingkatkan WASPI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASPI, wadah pelayanan anak dan remaja GPM, berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan WASPI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASPI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks catur panggilan gereja. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Ada sukacita di hari ini? Sukacita, sukacita, ui, ui, ui. Jadi, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu I Love You Jesus? Oke. Oke, siap. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart.
girang-girang. Oke. Adalah girang-girang dalam hatiku, dalam hatiku, dalam hatiku. Adalah girang-girang dalam hatiku, di dalam hatiku. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, sang berubah selama-lamanya. Ya, adik-adik kekasih, masih dalam sukacita dan semangat hari Minggu, kita angkat pujian lagi, berlayar dengan Yesus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh, oh yes. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Dayung, dayung terus, dayung terus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian sekali lagi dengan kita melakukan lagu Aku Lipatkan. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beri ku turut segala perintah-Mu dan serahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Adik-adik, mari sebelum kita memulai seluruh kegiatan sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan tetap mengasihi dan mencintai kami semua, baik kami selaku anak-anak, tapi juga para pengasuh yang Tuhan tetap berikan bagi kami napas kehidupan sampai saat ini. Dan saat ini pun Tuhan telah mengumpulkan kami lagi di tempat ini dan di rumah-rumah kami masing-masing untuk memulai kegiatan sekolah minggu. Kami mohon Tuhan sertai kegiatan sekolah minggu ini, walaupun kami harus berada di rumah kami masing-masing, supaya seluruh kegiatan sekolah minggu ini dari awal sampai akhir mau selalu jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, Usikuri mau tanya. Tadi adik-adik berdoa kasih. Nah, tadi berdoa kemana?
lipat tangan, tutup mata, lalu berdoa Usi. Betul. Jadi Usi Kori mau ajak adik-adik Batita, kalau potong berdoa itu harus lipat tangan, lalu tutup mata. Usi On juga mau tanya untuk adik-adik di Indria 1. Eme, Jei, Sheryl, Tamara. Minggu kemarin Ketung sudah belajar tentang doa untuk makan. Adik-adik belajar berdoa apa lagi di rumah? Doa sebelum tidur Usi On. Doa sebelum tidur bagaimana Usi Cei? Sebelum tidur kita harus berdoa Usi Eda. Contohnya seperti begini. Tuhan Yesus, sekarang Siri mau tidur. Tuhan Yesus jaga Siri ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, adik-adik pintar sekali. Tepuk tangan. Nah, sekarang adik-adik akan menyaksikan cerita untuk adik-adik anak Indria 2, Indria 3, anak kecil 1, anak kecil 2, dan anak kecil 3. Selamat menyaksikan. Anak-anak Imam Eli, Hofni, dan Penehas. Halo adik-adik Indria 2. Hari ini Usi mau bercerita tentang dua orang kakak beradik yang namanya Hofni dan Penehas. Hofni dan Penehas adalah anak dari Imam Eli. Imam Eli adalah seorang yang sangat taat beribadah kepada Tuhan. Tetapi sayangnya anak-anak Imam Eli yaitu Hofni dan Penehas tidak taat seperti ayahnya. Mereka sering memakan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hofni dan Penehas tidak pernah mendengar nasihat ayahnya. Akhirnya Hofni dan Penehas dihukum mati karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Anak-anak, jangan mengikuti sikap anak-anak Imam Eli yang nakal itu. Anak-anak harus taat kepada orang tua. Ketika orang tua memberi nasihat, anak-anak harus mendengar dan melakukannya. Sebagai anak Tuhan, kita harus tahu perbedaan perbuatan yang baik dan yang jahat. Perbuatan baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti membantu mama, rajin belajar, menyayangi teman, dan lain-lain. Perbuatan jahat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti membunuh, membuat teman menangis, melempari teman, berbohong, mengucapkan kata-kata kotor. Jika adik-adik melakukan perbuatan yang baik, maka Tuhan senang dan semakin menyayangi adik-adik. Tetapi kalau adik-adik melakukan perbuatan jahat, maka Tuhan akan sedih dan menangis melihat sikap adik-adik. Jadi adik-adik harus memiliki sikap yang baik ya. Selamat siang adik-adik. Hari ini Usi punya cerita yang lain lagi buat adik-adik Indria 2. Ceritanya tentang manusia yang diselamatkan Allah. Siapa yang tahu nama manusia pertama? Ya, benar sekali, namanya Adam dan Hawa. Adik-adik mesti ingat kan cerita tentang Bapak Adam? Bapak Adam ini tinggal di sebuah taman yang indah, yaitu Taman Eden. Ia tinggal bersama istrinya, yaitu Hawa. Tapi suatu hari mereka berbuat salah. Mereka melanggar perintah Tuhan. Adik-adik tahu kan bahwa Tuhan pernah melarang Adam dan Hawa untuk tidak boleh makan pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Tapi karena layuan ular si iblis itu, sehingga mereka melanggar perintah Tuhan. Karena pelanggaran itu, akhirnya Adam dan Hawa sadar kalau mereka telanjang dan mereka menjadi takut, mereka bersembunyi. Saat itu, Tuhan Allah langsung mencari mereka karena Tuhan Allah tahu Adam dan Hawa sudah berbuat salah. Tuhan menegur mereka,
tapi kemudian Tuhan juga memaafkan mereka. Bahkan Tuhan juga membuat pakaian bagi mereka dari kulit binatang. Nah, adik-adik juga harus taat. Jangan sampai seperti Adam dan Hawa yang sudah berbuat salah tapi bersembunyi dan ingin lari dari Tuhan. Adik-adik harus jujur. Kalau sudah berbuat salah, harus berani bertanggung jawab. Adik-adik tidak boleh melanggar perintah Tuhan, juga perintah mama dan papa, supaya adik-adik menjadi anak Tuhan yang baik dan selalu disayang semua orang, serta diberkati Tuhan. Selamat siang adik-adik. Hari ini Usi mau bercerita tentang seorang tokoh yang sangat taat kepada Tuhan. Namanya Elia. Elia adalah seorang hamba Allah. Pada zaman itu ada seorang raja yang sangat kejam. Namanya Raja Ahab dan istrinya Isabel. Keduanya menyembah nabi-nabi Baal. Raja Ahab dan istrinya Isabel membuat patung-patung, mezbah, dan memerintah kepada nabi-nabi Baal atau nabi-nabi palsu. Kehidupan umat Tuhan jauh dari Tuhan, sehingga menimbulkan Tuhan sangat sedih. Lalu Tuhan Allah menghukum mereka. Mereka selama 3 tahun kekeringan dan kelaparan. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Elia, hamba Allah, dan Nabi Elia menantang 450 Baal. Dan Nabi Elia menang. Api dari langit membakar persembahan Nabi Elia. Ratu Isabel adalah penyembah patung. Ratu Isabel ingin menangkap Elia. Nabi Elia akhirnya menjadi takut kepada Ratu Isabel. Akhirnya Nabi Elia melarikan diri ke padang gurun. Setelah 40 hari berjalan kaki, Nabi Elia akhirnya sampai di Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nabi Elia masuk ke dalam gua itu dan bersembunyi di situ. Lalu Allah berkata kepadanya, "Elia, sedang apa kau di sana?" Jawab Nabi Elia, "Ya Tuhan yang Maha Kuasa, saya selalu mengerjakan segala sesuatu hanya untuk Engkau, Tuhan." Lalu Tuhan menyuruh Elia berdiri di atas gunung Horeb karena akan ada Tuhan di sana. Lalu datanglah angin yang sangat besar dan kuat, sehingga bukit-bukit terbelah dan gunung-gunung batu pecah. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin besar itu. Sesudah itu datanglah gempa bumi, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Kemudian datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan juga di dalam api itu. Sesudah itu suasana menjadi sunyi senyap. Terdengar suara yang kecil dari angin sepoi-sepoi. Nabi Elia mendengar dan mengenal suara itu. Ternyata suara itu adalah suara Tuhan Allah. Lalu Elia menutup mukanya dengan jubahnya dan pergi keluar berdiri di pintu gua itu. Nah, adik-adik, melalui tanda bunyi angin kecil atau bunyi angin sepoi-sepoi, Tuhan Allah memberi tanda bahwa Tuhan Allah menyertai Nabi Elia, mengasihi Nabi Elia, dan mengampuni Nabi Elia. Kemudian Nabi Elia kembali pulang
dan mengurapi Elisa bin Safat sebagai penggantinya. Nah, adik-adik, dari kisah cerita Nabi Elia yang taat ini, adik-adik perlu belajar mencontohi sikap yang baik dari Nabi Elia dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap seperti apa ya? Yang pertama, taat kepada Tuhan Allah. Yang kedua, taat kepada orang tua. Yang ketiga, taat kepada perintah guru di sekolah. Dan yang keempat, adik-adik, kalau Usi dan Bu Pengasuh membawa materi sekolah minggu untuk adik-adik belajar di rumah, adik-adik harus membaca materinya dengan baik supaya saat tes mendapat nilai yang bagus juga. Itu merupakan salah satu contoh ketaatan. Hai adik-adik, sekarang ini Usi Pengasuh akan bercerita tentang jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang terbentuk setelah peristiwa Pentakosta di Yerusalem melalui pemberitaan para rasul. Cara hidup jemaat pertama atau mula-mula yakni beribadah bersama, mendengar pengajaran rasul, mereka bersekutu, memecahkan roti bersama, serta berdoa bersama. Apa yang mereka punya menjadi kepunyaan bersama. Ada yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikan hasilnya sesuai keperluan masing-masing. Mereka sehati, sepikir dalam hidup sebagai anak-anak yang telah percaya kepada Yesus. Roh Kudus bekerja dalam hati mereka sehingga mereka saling membantu dan saling mendoakan. Mereka tidak hidup sendiri dan juga untuk diri sendiri, tetapi bersama dan saling membantu serta menolong, saling mengasihi, dan memperhatikan dalam berbagai keperluan hidup. Ketika para rasul melaksanakan tugas pun, mereka didoakan oleh jemaat. Rasul-rasul sangat berani dalam memberitakan Injil. Jadi, peran jemaat sebagai mitra Allah adalah mereka turut mendoakan para rasul, hidup berbagi dengan sesama, sehati, sepikir. Kepada anak-anak juga, Tuhan Yesus ajarkan supaya tolong-menolong di antara sesama teman, saling menyayangi satu dengan yang lain. Halo adik-adik, hari ini Usi mau bercerita tentang perumpamaan talenta. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta. Dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan ketiga hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan akhirnya dia mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua juga mengusahakan 2 talenta yang dia punya.
Akhirnya dia ketambahan 2 talenta lagi. Tetapi sayang, hamba yang ketiga karena takut akhirnya dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Yang pertama yang mendapat 5 talenta ketambahan 5 talenta, jadi akhirnya punya 10 talenta. Hamba yang kedua mempunyai 2 talenta ketambahan 2 talenta, akhirnya menjadi 4 talenta. Tapi sayang, yang punya 1 talenta tidak mengusahakan, jadi akhirnya dia tetap memiliki 1 talenta. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga karena dia malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Akhirnya tuan itu menghukum hamba ketiga di dalam penjara yang sangat gelap. Nah, adik-adik, dari cerita perumpamaan talenta ini kita bisa belajar bahwa adik-adik diberikan talenta-talenta yang berbeda-beda. Untuk itu, adik-adik harus bisa saling membantu, saling melengkapi dalam mempergunakan talentanya adik-adik. Talenta itu adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan memberi talenta untuk adik-adik agar bisa dikembangkan dan bukan untuk didiamkan. Karena kalau adik-adik mengembangkan talenta adik-adik sebaik mungkin, Tuhan akan membuat adik-adik lebih hebat lagi, lebih berguna lagi, dan lebih luar biasa lagi. Dan tentunya Tuhan sangat senang. Oke adik-adik, tadi katong sudah dengar cerita yang menarik. Usikori tadi katong cerita apa ya? Tadi katong tuh ada cerita tentang Hofni dan Pinehas, pelanggaran Adam dan Hawa, terus ada cerita Elia di Gunung Horeb, jemaat mula-mula, dan perumpamaan talenta si Om. Wow, banyak ya Usikori. Adik-adik, nanti sebentar ada kakak pengasuh yang akan bertanya-tanya tentang cerita-cerita yang tadi katong sudah bawakan. Nanti Usi Jen yang akan bertanya untuk adik-adik. Katong panggil Usi Jen ayo. Usi Jen. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Usi Jen. Tadi kan adik-adik dong sudah dengar cerita dari Usi Eda, dari Usi On, dari Usi Kori, dan juga dari Usi Chase. Sekarang Usi Jen akan mengevaluasi beberapa pertanyaan untuk adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik semua dengar ya? Oke. Pertanyaan yang pertama untuk adik-adik Indria 1. Usi Jen mau tanya Kerry dan juga Dean. Tuhan Yesus, saat ini Kerry mau tidur. Tuhan Yesus jaga dan lindungi Kerry sampai pagi. Amin. Itu doa sebelum tidur atau sesudah tidur? Coba Kerry dan Dean jawab. Sebelum tidur Usi. Wah, pintar sekali Kerry dan Dean. Jadi doa yang tadi Usi Jen bacakan itu adalah doa sebelum tidur.
Jadi jawabannya adalah doa sebelum tidur. Tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya kepada Tamara, Eme, dan juga Jay. Sebelum tidur dan ketika bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bermain atau kita harus berdoa? Berdoa Usi. Wah, anak-anak Indria 1 biarpun di rumah, tapi mereka sangat pintar-pintar. Jadi jawabannya adalah berdoa. Jadi setiap kali adik-adik di rumah dalam keadaan libur panjang ini, sebelum tidur dan ketika bangun tidur, dan apa saja yang adik-adik lakukan, itu adik-adik harus berdoa. Tadi anak-anak Indria 1, sekarang Usi Jen akan bertanya kepada adik-adik Indria 2 yang ada di rumah. Usi Jen mau tanya Rizka sama Sheryl. Pertanyaannya, sebutkan nama anak-anak Imam Eli. Apakah Kain dan Habel atau Hofni dan Pinehas? Jawabannya adalah Hofni dan Pinehas Usi. Wow, hebat sekali. Jawabannya adalah Hofni dan Pinehas. Jadi nama anak-anak Imam Eli adalah Hofni dan Pinehas. Tadi adik-adik sudah menyebutkan siapa nama anak-anak dari Imam Eli. Usi Jen mau tanya untuk Lionel, Gil, dan juga Lala. Kalau Hofni dan Pinehas itu dia punya sikap bagaimana? Apakah dia mau makan makanan korban persembahan kepada Tuhan, atau mereka membuang makanan korban persembahan kepada Tuhan? Jawabannya adalah memakan makanan korban persembahan kepada Tuhan Usi. Wah, hebat sekali. Jadi sikap daripada anak-anak Imam Eli adalah memakan makanan korban persembahan kepada Tuhan. Halo adik-adik Indria 3. Sekarang Usi Jen kembali lagi ke pertanyaan. Pertanyaan ini khusus untuk Riangel dan juga Giselle. Kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Adam dan Hawa, sekarang Usi Jen mau bertanya kembali kepada Riangel dan juga Giselle. Apa pelanggaran yang dibuat Adam dan Hawa di Taman Eden? Apakah mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, atau mereka membunuh binatang yang ada di Taman Eden? Jawabannya adalah Mereka memakan buah Eden. Memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat Usi. wah, hebat. Tepuk tangan kepada Riangel dan juga Giselle. Pertanyaannya masih seputar Adam dan Hawa di Taman Eden. Selanjutnya Usi Jen mau tanya Siva, Aisyah, Nathan, dan juga Gavin. Bagaimana sikap Tuhan Allah ketika mengetahui Adam dan Hawa melanggar perintahnya? Pertama, apakah Tuhan Allah menegur dan memusnahkan? Atau
Tuhan Allah menegur dan memaafkan. Menegur dan memaafkan Usi. Bagus sekali. Jadi jawabannya adalah menegur dan memaafkan. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, Tuhan Allah hanya menegur dan memaafkan, tidak memusnahkan. Oke adik-adik, kalau tadi evaluasinya untuk adik-adik Indria, sekarang Usijen akan mengevaluasi lagi adik-adik yang ada di jenjang anak kecil. Yang pertama itu untuk anak kecil 1, untuk Lili, Ola, Blaise, Aurel. Adik-adik di rumah, pertanyaannya, di manakah Nabi Elia bersembunyi dari Ratu Isabel? Jawabannya adalah Gunung Horeb atau Gunung Hermon. Gunung Horeb, Usi. Wah, hebat sekali. Jadi, tempat di mana Nabi Elia bersembunyi dari Ratu Isabel adalah Gunung Horeb. Pertanyaan kedua untuk anak kecil 1, untuk Nina, Ridik, dan juga Lydia. Melalui tanda apakah Tuhan Allah menyertai, mengasihi, dan mengampuni Elia? Apakah angin sepoi-sepoi atau angin besar? Angin sepoi-sepoi, Usi. Benar sekali. Dengan adanya angin sepoi-sepoi, Tuhan Allah menyertai, mengasihi, dan mengampuni Elia. Untuk adik-adik anak kecil 2, Usijen mau tanya Jelsi, Milan, Elkan, Nona, Vano, dan adik-adik semua yang ada di rumah. Pertanyaannya adalah, sebutkan ciri-ciri dari jemaat mula-mula. Tadi ketika adik-adik belajar, adik-adik mendengarkan cerita dari Usi Pengasuh, adik-adik dapat menyebutkan ciri-ciri dari jemaat mula-mula. Apakah mencuri termasuk dalam ciri-ciri jemaat mula-mula? Tidak, Usi. Iya, mencuri itu tidak masuk dalam ciri-ciri jemaat mula-mula. Kalau berbohong, apakah masuk? Tidak, Usi. Iya, berbohong juga tidak masuk. Kalau saling mendoakan? Iya, Usi. Betul sekali. Kalau saling membunuh? Tidak, Usi. Saling membunuh juga tidak. Sehati dan sepikir? Iya, Usi. Kalau bermusuhan? Tidak, Usi. Dan yang terakhir, dari berbagi dan bertengkar, adik-adik pilih yang mana? Yang termasuk dalam ciri-ciri jemaat mula-mula? Berbagi, Usi. Wah, hebat sekali. Jadi adik-adik, ciri-ciri dari jemaat mula-mula ialah mereka itu saling mendoakan. Selain saling mendoakan, mereka juga sehati dan sepikir. Bukan hanya saling mendoakan, sehati dan sepikir, tetapi mereka juga saling berbagi. Jadi ini adalah ciri-ciri dari jemaat mula-mula. Adik-adik anak kecil 1 dan anak kecil 2,
Pasti anak kecil 3 bertanya-tanya, ih, Usijen ini mau bertanya apa ya? Oke, selanjutnya untuk Putri, Gwen, Sesa, Dina, Mesya, dan juga Fionel. Tadi sudah diceritakan tentang talenta. Usijen mau tanya, tadi itu talenta yang didapatkan ada berapa saja ya? 5. Kemudian 2. Hebat sekali. 2. Dan juga ada yang mendapatkan 1. Yang Usijen mau tanyakan, apakah ketika ada orang yang mendapat talenta 5, dia perlabakan ataukah tidak? Perlabakan Usi. Iya, ketika yang mendapatkan 5 itu dia perlabakan. Kalau yang mendapatkan 2, dia menyimpan atau perlabakan juga ya? Perlabakan Usi. Oke. Nah, kalau yang mendapatkan 1 talenta bagaimana? Dia perlabakan ataukah dia simpan? Simpan Usi. Iya, kalau dia simpan, Usijen mau menaruh jempol terbalik. Kenapa? Karena biarpun dia mendapatkan 5 talenta, 2 talenta, bahkan 1 talenta, dia harus tetap perlabakan. Dia tidak boleh menyimpannya ataupun dia tidak boleh menanamnya. Sedih sekali jika talenta yang adik-adik miliki, talenta yang adik punyai itu adik-adik tidak perlabakan seperti yang satu ini. Sehingga Usijen menaruh jempol terbalik. Oke adik-adik, jadi jika adik-adik mempunyai talenta, adik-adik harus kembangkan. Terima kasih. Wah, adik-adik sangat hebat sekali bisa menjawab pertanyaan yang Usijen berikan. Dari anak Indria 1 sampai anak Indria 3, bahkan juga adik-adik yang ada di anak kecil 1 dan juga anak kecil 3. Semoga adik-adik dapat terus belajar walaupun adik-adik ada di rumah. Selanjutnya, Usijen akan kembalikan kepada Usi Kori, Usi Cei, Usi On, juga Usi Eda. Dadah adik. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan Yesus. Kita sudah mendengar cerita. Bahkan kita sudah belajar tentang sikap doa yang benar. Lalu tadi kita sudah menyebutkan salah satu contoh sikap doa. Sekarang kita akan ada dalam ibadah dalam doa syukur, dan doa ini akan dipimpin oleh Usi Eda. Tetapi sebelumnya adik-adik semua sembunyi tangan di belakang. Lalu kita menyanyi lagu Mana Tangan, Mana Tangan. Untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami sebagai anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti kegiatan sekolah minggu di hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati setiap cerita dari para pengasuh kami. Jadikanlah kami sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Engkau dan selalu memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus
Untuk para pengasuh kami, mampukanlah mereka agar mereka bisa mengajar kami dengan baik, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripadamu. Kami berdoa untuk kami sebagai anak-anak, biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh setia kepadamu ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami mohon Bapa mengampuni segenap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kita dan kehendak-Mu, dan pada akhirnya Tuhan kami mohon berkat penyertaan-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus, menjaga menyertai kami semua sebagai anak-anak, para pengasuh kami, orang tua kami, orang-orang yang mengasihi bahkan yang membenci kami sekalipun, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kegiatan sekolah minggu di hari ini sudah boleh selesai. Pengasuh mau pesankan untuk adik-adik semua, ingat, kita masih ada dalam masa-masa pandemi COVID-19. Itu adik-adik harus hati-hati. Ingat yang dianjurkan oleh pemerintah dan gereja, setiap keluar rumah harus pakai masker. Terus harus rajin cuci tangan supaya ketung semua sehat. Kalau pulang dari jalan-jalan, ingat harus langsung mandi biar bersih. Oke adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Shalom.